Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Midwife Channel. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal P3K 2022 kompetensi teknis bidan. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai dengan kembalinya alat kandungan seperti semula disebut A. Kontrasepsi, B. Konsepsi, C. Persalinan, D. Nidasi, E. Puerperium. Oke, kita ke A. Kontrasepsi merupakan metode untuk mencegah kehamilan. Kemudian B, konsepsi atau pembuahan ya teman-teman. Kemudian kita lihat C, persalinan. Persalinan merupakan proses pengeluaran hasil daripada konsepsi tadi. Oke, kemudian nidasi. Nidasi ini biasa atau sebutan lainnya ya disebut dengan implantasi, adalah tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Kemudian puerperium, nah ini adalah suatu keadaan setelah plasenta lahir sampai dengan kembalinya alat kandungan seperti semula dan berlangsung kira-kira selama 6 minggu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, puerperium. Ya, soal selanjutnya. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI didirikan pada tanggal A. 23 Juni 1952, B. 25 Juni 1956, C. 24 Juni 1951, D. 21 Juli 1951, E. 22 Juni 1951. Ya, jadi teman-teman, dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa pada tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Pengukuhan hari lahirnya IBI tersebut didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 24 Juni 1951. Soal selanjutnya, pemberian ASI awal diberikan pada kunjungan ke A1, B2, C3, D4, E2 dan 3. Jadi, teman-teman, waktu kunjungan masa nifas terbagi menjadi 4, yaitu kunjungan pertama pada 6-8 jam setelah persalinan, kemudian kunjungan kedua pada 6 hari setelah persalinan, kunjungan ketiga pada 2 minggu setelah persalinan, dan kunjungan keempat 6 minggu setelah persalinan. Untuk pemberian ASI awal itu diberikan pada kunjungan pertama, di mana asuhan yang diberikan bidan adalah pada kunjungan pertama yaitu mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, kemudian yang kedua pemantauan keadaan umum ibu, kemudian yang ketiga melakukan hubungan antara bayi dan ibu atau bonding attachment, dan yang keempat adalah pemberian ASI eksklusif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A1 ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. MAL atau metode amenorelaktasi pada pasien menyusui pasca persalinan mempunyai efektivitas untuk berapa lama? A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 5 bulan, E. 6 bulan. Metode amenorelaktasi atau MAL adalah salah satu cara kontrasepsi dengan memberikan ASI secara eksklusif. Jika tidak digabung dengan kontrasepsi yang lain, maka
Mal ini termasuk ke dalam metode KB alamiah. Metode ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan mencapai 98%. Metode amenorelaktasi memiliki jangka waktu optimal selama bayi mendapatkan ASI eksklusif. Nah, metode amenorelaktasi umumnya hanya dapat diandalkan selama 6 bulan pertama setelah kelahiran untuk menunda kehamilan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, 6 bulan. Soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 25 tahun, P1A0 dan postpartum 4 hari. Persalinan dilakukan dengan pertolongan dukun dan ketuban pecah sebelum persalinan. Pasien datang ke BPM dengan keluhan mengalami panas serta menggigil sejak 3 hari yang lalu. Luka perineum tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus. Dari hasil pemeriksaan diketahui TFU 2 jari di bawah pusat, tekanan darah 100/60, nadi 92 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, dan suhu tubuh 39 derajat Celcius. Diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut adalah A. Mastitis, B. Peritonitis, C. Sepsis puerperalis, D. Placenta previa, E. Solusio placenta. Nah, teman-teman, dari data yang menyebutkan pasien mengalami panas serta menggigil sejak 3 hari yang lalu. Luka perineum tampak kemerahan, bengkak, dan mengeluarkan pus. Jadi, diagnosis yang tepat dari kasus tersebut adalah sepsis puerperalis. Sepsis puerperalis merupakan kondisi dengan meradangnya organ reproduksi yang terjadi pada masa nifas. Gejalanya berupa meningkatnya suhu tubuh hingga melebihi 38 derajat Celcius yang terjadi selama 2 hari. Nah, teman-teman, untuk penyebabnya sendiri, sepsis ini diketahui berasal dari infeksi bakteri yang disebut grup A Streptococcus. Infeksi bakteri ini bisa terjadi ketika proses operasi atau melahirkan ibu yang tidak higienis. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, sepsis puerperalis. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update-update video selanjutnya ya. Terima kasih.